hafal. Jadi tempat mah misteri. Mau dimanapun kita diwafatkan oleh Allah, nggak ada urusan. Apa yang paling penting Ustaz? Nomor 3, al-asbabul maut, sebab kematian kita. Kernaon pas orang maut teh eta. Innamal mar'u yumitu fil hayat illa ma dzatihi fil hayatid dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu seperti apa meninggalnya, lihat saja bagaimana kebiasaannya. Murabi Ustadz Arifin Ilham, mungkin tahu ya, guru saya, guru kita semua. Beliau meninggal dalam keadaan yang Masya Allah. Meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal dalam keadaan menggunakan pakaian putih yang biasa beliau gunakan setiap harinya. Meninggal dalam keadaan megang siwak, meninggal dalam keadaan pakai parfum, meninggal dalam keadaan menuliskan di whiteboardnya itu liqaullah, saatnya berjumpa dengan Allah. Wasilahnya penyakit kanker, wasilahnya memang penyakit kanker, tapi Allahu Akbar, ketika masuk ke ICU 5 menit kemudian selangnya dicopot, meninggalnya mudah sekali Pak. Sesuai dengan kebiasaannya. Makanya mohon maaf, kita ini kan sekarang sedang merangkai, mengurai, ingin seperti apa saat kita kembali kepada Allah, betul? Kata Ali bin Abi Thalib, siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah dia saat dia lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dia tertawa, sekelilingnya menangis. Sampai kemudian yang paling bahagia adalah saat dia kembali kepada Allah, dia dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang meninggal dalam keadaan tenang. Ustadz Hilman, kenapa tenang? Tenang karena hidupnya sudah sempurna mengabdikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjanya ibadah, bisnisnya ibadah, rumah tangganya ibadah, sholatnya terjaga, saumnya terjaga, zakatnya terjaga, infak sodakonya terjaga, haji umrohnya selesai. Bicaranya dakwah, bicaranya tidak pernah sinis, tidak pandai memponis, optimis, semua kebaikan-kebaikan. Jadi saat dia hidup, sibuknya berbuat baik, menebar kebaikan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sepelekan sedikit apapun kebaikan kita. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi itulah peluang kita untuk bisa mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. Jangan pernah sepelekan kebaikan kita, sekecil apapun, karena bisa jadi itulah amal terakhir kita untuk bisa berjumpa dengan Allah. Siapa contohnya Ustaz? Satu kali ada seorang perempuan kan, ahli berzina, mungkin tahu kisahnya. Berzina semalaman, dia menjajakan tubuhnya. Singkat cerita, besok pagi dia mencari air kemana-mana, tak ketemu air. Kemudian dia menemukan sebuah sumur yang sangat dangkal luar biasa. Pas dia mau ambil, embernya nggak ada. Maka dia gunakan sepatunya, dia gunakan talinya, pelan-pelan dia ambil airnya. Masya Allah, ketika dia mau minum airnya, dia melihat seekor anjing di sampingnya menjulurkan lidahnya. Tanda anjing itu kenapa? Kehausan. Maka air yang tadi mau diminum kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Sampai anjingnya selesai kehausan, lantas kemudian pergi. Perempuan itu mengambil air lagi pelan-pelan. Tapi apa yang terjadi? Belum sampai air ke tenggorokannya, belum sampai air ke bibirnya, ajal menjemputnya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan dehidrasi setelah memberi air kepada seekor anjing. Kemudian sahabat ditanya oleh Nabi, fi ain hadhil mar'ah, di manakah tempat perempuan ini? Maka di antara para sahabat berdebat, ada yang bilang di neraka, ada yang bilang di surga. Tapi apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia di surga. Ya Nabi, kenapa? Karena akhir kehidupannya sedang berbuat baik, walaupun berbuat baik hanya kepada seekor anjing.
Jangan pernah sepelekan kebaikan kita. Orang yang hari ini tidak baik, ada kesempatan dia jadi baik di ujung hayatnya. Orang yang saat ini baik, jangan sombong. Karena bisa jadi dia akan terpeleset sehingga terjatuh dan meninggal dalam keadaan yang su'ul khatimah. Jadi 3 alasan kenapa kita harus hijrah. 1, kita punya masa lalu. 2, kita punya masa depan. Dan yang ketiga, kita pasti akan mati. Ustadz Hilman, kalau kita udah hijrah, what next? Apa selanjutnya? Kan gitu kan pertanyaannya. Kalau sudah hijrah, apa selanjutnya? Tentu jawabannya adalah istiqamah. Ma makna istiqamah? Apa itu istiqamah? Para ulama menyebutkan al-istiqamatu al-istimrar. Istiqomah itu berkelanjutan terus menerus. Itu istiqomah. Apa yang diistiqomahkan? Kebaikannya. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh dalam berbuat baik, berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertaubat di hadapan Allah. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang alim, dengan orang yang berilmu menyampaikan ilmu, maka berlombalah dengan orang bodoh, orang jahil, untuk terus belajar ilmunya Allah. Istiqomah, terus menerus. Ustadz, tapi kan istiqomah itu susah. Iya, istiqomah susah. Yang mudah namanya istirahat. Betul apa enggak? Istiqomah susah, yang mudah namanya apa? Istirahat. Dunia ini memang tempat capek. Dunia ini tempat lelah. Dunia ini tempat sakit-sakitan. Dunia ini tempat berkorban. Tapi ingat, akhiratlah tempat istirahat terbaik kita. Kita ini bukan ahli dunia, Pak. Bu, kita ini bukan ahli dunia. Kita ini ahli akhirat. Kita ini akan kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Para nabi, para rasul, ayah kita, ibu kita, itu di surga semua. Kita ini semua ingin ngejar itu. Betul apa enggak?